Wahai para umat audio, selamat datang kembali di channel Voice and Store. Kali ini kita akan memberikan berita kelahiran karena telah lahir Pandora baru untuk menggantikan Pandora VPR 3.4, yaitu VPR 2.4. Di papan tulis sudah kita jelaskan mengenai kelebihan-kelebihannya dan beberapa hal yang baru yang bisa kalian dapatkan dari Pandora yang harganya tidak bikin kantong bolong ini. Melanjutkan kepada Pandora yang baru ini, kalau kita melihat kan di mana-mana itu selalu ada yang namanya untuk meningkatkan dan melahirkan generasi baru dari segala sesuatunya. Terutama kalau kalian itu suka dengan otomotif, kalian bisa melihat ada tipe-tipe mobil yang memang dikeluarkan udah kembali mobilnya itu hadir lagi menjadi mobil generasi keberapa di seri yang itu. Ini juga terjadi untuk kasusnya Pandora. Tetapi ini bukan lagu lama sampul baru, bener gak sih itu istilahnya? Lagu lama kaset baru. Lagu lama kaset baru. Enggak seperti itu. Ini perubahan yang dimiliki oleh Pandora 2.4 ini adalah benar-benar perubahan yang total. Ini kita lihat di sini ada Pandora lama dan ini ada Pandora yang baru. Kalau sekilas kita lihat dari segi konstruksi, hampir dia itu dari outputnya itu tidak ada perbedaan, sama-sama 6 channel DSP. Yang membedakan di sini adalah yang paling saya suka nih. Kalau di prosesor 3.4 lama ini kan dia itu bentuknya kotak biasa. Tetapi di Pandora 2.4 yang baru ini dia itu konstruksinya mirip dengan amplifier karena ada heatsink fin-nya. Jadi dia itu tentunya akan bisa melepaskan panas dengan lebih cepat dan lebih bagus. Itu baru dari segi tampilan aja. Sorry kita tidak ada unboxing karena di sini begitu Pandoranya datang kita langsung bongkar dan obrak-abrik terus kita pasangkan kemana-mana. Kita cari tahu apa perbedaan dari segi fisiknya dan juga apa perbedaan dari segi softwarenya. Tentunya nanti kita akan masuk ke dalam segmen di mana kita akan menjelaskan segala sesuatunya dengan lebih detail. Sekarang kita akan masuk dalam penjelasan yang paling pertama. Perbedaan yang paling signifikan yang bisa kalian temukan pada Pandora VPR 2.4. Ini adalah DSP entry level dengan yang paling pertama adalah low level input. Ini sebetulnya merupakan tambahan yang sangat penting yang bisa kita temukan untuk entry level prosesornya si Phenom. Kalau kita lihat 3.4 itu kan sebetulnya dioptimalkan buat high level input. Jadi dia tidak ada low levelnya sama sekali. Saya pernah buat video mengenai Pandora 3.4 ini dan bagaimana konfigurasinya. Kalau dari segi konfigurasi, ini benar-benar sama. Tetapi, dengan adanya low level input, kita itu bisa melakukan ekspansi di mana kita itu bisa menjadikan yang satu ini sebagai add-on kalau memang mobilnya udah ada amplinya. Kan kita itu biasa kalau membangun sistem juga kita tentunya menggantikan head unitnya juga. Head unit yang baru kan tentunya ada low level output, kabel RCA nih. Kalau kalian lihat di 3.4 kan tidak ada. Jadi banyak sekali umat audio yang menanyakan, kalau saya itu pakainya 3.4, tetapi saya itu mau menggunakan low level input dari head unit aftermarket yang saya punya, bisa nggak dilakukan? Kalau kita pakai 3.4 lama, tidak bisa. Tetapi dengan 2.4 baru, adanya low level input ini memberikan tentunya kalau kita melihat perbedaannya antara high level input dan low level input adalah suara input yang lebih bagus. Masih pada bagian pertama, menjelaskan mengenai DSP entry level 2.4 ini. Yang paling penting adalah berikutnya merupakan kemampuan untuk menggunakan controller. Dia itu kompatibel dengan controller CT1.4. Ingat, ini prosesor itu menggunakan prosesor yang sama, menggunakan software yang sama dengan 4.6 MK3 juga. Jadi dia itu menggunakan controller yang sama tentunya. Kalau kita membandingkannya dengan Pandora VPR 3.4 yang menggunakan gadget handphone, kalau kita lihat kan memang dia terlihat lebih modern gitu loh karena dia pakai handphone. Tetapi kalau dari segi feel dengan menggunakan controller, kita itu bisa incremental value-nya itu bisa lebih akurat dan juga posisinya itu kita mau yang mana bisa lebih tepat.
Kalau saya bilang dengan menggunakan controller, bahkan kita bisa menciptakan jumlah settingan yang lebih banyak daripada yang ditawarkan oleh 3.4 ini. Itu adalah bagian pertama dari keunggulan yang dimiliki oleh 24 baru ini. Sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua yang menjelaskan mengenai apa yang dimiliki oleh hardware si prosesor 2.4 ini, terutama mengenai tenaganya. Dari sisi tenaga, dia adalah prosesor 4 channel built-in power. Jadi, dia itu sama dengan 3.4, dia itu memiliki circuit amplifier di dalamnya untuk menggerakkan speaker. Speakernya itu diberikan kekuatan 40 watt per channel, sama persis dengan 3.4 lama. Dia adalah merupakan prosesor DSP 6 channel dengan 6 buah RCA output. Jadi bisa kita lihat jumlah RCA output di sini sama persis dengan yang dimiliki oleh generasi sebelumnya. Masuk ke dalam bagian berikutnya, yaitu mengenai masalah plug and play. Waktu prosesor 2.4 ini pertama datang, kita sempat dibingungkan karena agar dia bisa mengakomodasi banyak sekali konektor-konektor baru seperti high level input dan juga konektor untuk kemampuan controller CT 1.4 tadi, dia tentunya harus mendesain soket tidak seperti 3.4 yang lama. Artinya soketnya dia itu harus lebih ringkas supaya dia itu tidak memakan banyak space yang diperlukan untuk menambahkan fitur-fitur baru dari 2.4 ini. Waktu pertama kali kita datang, kita sangat bingung. Kok terminalnya beda dengan 3.4 lama? Berarti kalau kita menggunakan kabel plug and play, dia pasti tidak akan muat dong. Dan dengan penasaran, kami mengambil kabel milik prosesor lain. Dan ternyata kabelnya cocok dengan prosesor lain tersebut. Tetapi, ada tapinya nih. Pin yang terdapat pada kabel prosesor lain, yang prosesor yang reguler yang mainstream yang ada di pasaran, itu ternyata berbeda dengan pin assign yang ada di Pandora 2.4 ini. Artinya kita tidak bisa serta-merta menggunakan kabel prosesor milik merek lain langsung dicolokkan ke Pandora dan langsung jalan semua. Itu terbalik-balik. Kecuali kabel power supply-nya doang. Prosesornya udah pasti hidup biarpun pakai kabel yang generik juga. Tetapi pin assign-nya berbeda. Lalu apa yang kita dapatkan untuk supaya si Pandora 2.4 ini tetap bisa menggunakan kabel plug and play dari Venom? Ternyata di dalam kotaknya dia sudah disediakan bridge connector spesifik supaya kita bisa itu tetap menggunakan kabel Pandora lama dengan kabel bridging ini. Jadi ceritanya itu kalau kita sudah punya Pandora 3.4 di dalam kendaraan, lalu para umat audio ingin, ya saya pengen mencoba nih 2.4 baru, suaranya pasti perbedaannya jauh. Kalian tetap masih bisa menggunakan kabel lama dengan menggunakan bridging connector yang soketnya itu sudah didesain supaya dia itu bisa menggunakan kabel plug and play lama dari Pandora. Solusinya cukup simpel. Kemudian kita berbicara kembali terusan mengenai bagian yang tadi. Prosesor dengan 6 output yang dimiliki kedua prosesor ini. Kita akan berbicara mengenai masalah software yang dimiliki oleh prosesor 2.4 ini, yaitu merupakan vControl 4. Karena dia itu memiliki software yang sama dengan VPR 4.6 MK3, konfigurasinya itu benar-benar mengikuti prosesor yang besar. Jadi, kalau kita lihat, dia itu ada juga chainlink, ada 31 band EQ. Nah, supaya kita itu bisa menciptakan banyak kemungkinan dengan menggunakan 2.4 ini, yang paling pertama yang menjadi perhatian kita kalau kita menggunakan 3.4 lama, yang banyak ditanyakan oleh para umat audio adalah
bisa nggak saya menggunakan prosesor ini untuk murni menjadi DSP 3-way? Jawabannya adalah bisa kalau generasi pertama, tetapi untuk generasi 3.4 yang belakangan, dia itu channel 56-nya adalah mono yang dikhususkan buat subwoofer. Artinya, kalau kita channel 12-nya buat Twitter, 34-nya buat midrange, dan 56-nya buat midbass tidak bisa kalau kita menggunakan 3.4. Tetapi, lain ceritanya kalau kita menggunakan 2.4. Karena dia menggunakan software yang sama dengan 46MK3, kalau kita lihat di sini, softwarenya itu ada kita bisa pilih supaya dia itu menjalankan channelnya secara independen. Artinya, channel 5 dan 6-nya bisa kita assign, bisa kita alokasikan untuk speaker apapun yang kita gunakan. Jadi channel 12 aja buat Twitter, 34-nya buat midrange, 56-nya buat midbass. Bisa dibikin jadi 3-way aktif. Artinya channel ini bukan 4 plus mono, tapi benar-benar murni 6 channel. Ini bisa memberikan banyak sekali kemungkinan konfigurasi, sehingga kita itu bisa menjadikan prosesor 2.4 ini sebagai solusi yang simple untuk mobil yang sudah memiliki amplifier di dalam kendaraannya. Misalkan mobil kalian itu adalah mobil yang memiliki konfigurasi power 4 channel dan power 2 channel, di mana power 4 channelnya untuk menjalankan 1-2, front, 3-4-nya buat belakang, dan channel buat subwoofernya itu dijalankan amplifier terpisah. Kalau kita melihatnya seperti itu, kita bisa menggunakan low level signal, lalu kita menggunakan si 2.4 ini sebagai pure amplifier. Pure amplifier lagi. Pure DSP. Karena 6 channelnya itu semuanya all independent, bisa kita gunakan buat apapun saja gitu loh. Kalau misalnya power 4 channelnya itu buat speaker depan belakang, terus 5-6-nya itu bisa kita gunakan buat subwoofer secara stereo, kiri sama kanan, itu bisa. Ini adalah keunggulan 2.4 yang menggunakan software V-Control 4. Banyak sekali konfigurasi baru yang bisa kita gunakan. Tentunya, pertanyaan yang paling penting adalah apakah si 2.4 baru ini juga memiliki built-in Bluetooth seperti 3.4 sebelumnya? Tentu saja ada. Dan di sini yang paling penting adalah Bluetooth yang ada di dalam 2.4 ini sudah generasi baru. Tetapi kita belum lihat spesifikasi lebih lanjut karena ini masih baru sekali. Nanti akan kita tanyakan sama pihak Phenom, tentunya akan kita update mengenai apakah dia itu sudah aptX atau masih aptX biasa, bukan aptX HD. Tetapi, kalau kemarin sudah kita coba, kalau dari segi suara ada peningkatan dari si 2.4 baru ini dibanding 3.4 lama. Itu terasa benar. Mungkin juga karena softwarenya yang baru, jadi lebih fleksibilitasnya lebih tinggi. Ingat, dengan menggunakan software baru yang versi 4 ini, yang softwarenya itu di-sharing dengan 4.6 MK3, tentunya kita bisa mendapatkan graphic equalizer 31 band di tiap channelnya. Tidak 7 band parametric EQ seperti yang ada di 3.4 lama. Ini bisa menjadi sesuatu yang sangat signifikan kalau kita itu ingin mendapatkan koreksi yang lebih detail dengan menggunakan EQ. Jadi, kalau kita ibaratkan, si Pandora 2.4 ini seperti filmnya Aladdin, yang waktu si genie-nya itu menjelaskan bahwa dia itu punya tenaga yang fenomenal, cuman di dalam tempat yang sangat ringkas. Harap diperhatikan, tadi adalah kita bercerita mengenai bagian-bagian keunggulan yang ditawarkan oleh prosesor 2.4 baru dari Phenom. Yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar untuk masalah instalasi adalah kita itu untuk prosesor, karena dia itu sekarang sudah mempunyai dua mode input, high level input dan low level input, tidak disarankan untuk menggabungkan keduanya untuk digunakan pada saat bersamaan. Tentukan pilihan mau menggunakan high level saja atau low level saja. Itu juga berlaku untuk di semua prosesor, bukan hanya prosesor Phenom. Lalu kepada pertanyaan yang paling akhir, apakah 2.4 ini masih bisa dikontrol dengan menggunakan gadget seperti aplikasi dari si Pandora 3.4? Ingat,
Pandora 3.4 ini kan sudah diskon hijau. Belakangan masih banyak umat audio yang menanyakan gimana saya bisa mendownload software buat 3.4 ini. Softwarenya sudah dihapus dari toko-toko, bukan, dari Play Store. Jadi kalau kalian ingin mengontrol 3.4, ya kalian harus datang ke dealer resmi supaya kalian itu bisa menggunakan handphone yang dimiliki oleh dealer itu untuk mengatur 3.4 ini. Jadi tidak lagi menggunakan software dari smartphone atau gadget. Ini sebetulnya bukan suatu degradasi. Karena di sini kalau kita lihat yang diberikan oleh 2.4 ini adalah fleksibilitas software yang lebih bagus dan juga kemampuan software yang lebih tinggi tentunya dari 3.4. Melihat jumlah parameter yang bisa dirubah juga jauh lebih banyak dan juga lebih detail gitu loh kalau kita ingin melakukan banyak sekali otak-atik suara dengan 2.4 ini. Jadi tidak menggunakan handphone dengan menggunakan laptop kalau menurut saya tukang pasang audio nih itu adalah berita yang lebih baik. Dan bagian terakhir yang sangat penting adalah tentunya klaim kami di awal mengenai apakah 3.4 ini sangat bagus value-nya. Kita kan tadi di awal-awal bilang tidak bikin kantong bolong. Berapa sih harganya? Kalau kita lihat dari segi retail, ini itu harganya hampir mencapai 4 jutaan. Tetapi Venom sekarang menghadirkan Pandora 2.4 dengan harga, wait for it, 2.750.000 untuk prosesor kelas Venom yang memiliki kemampuan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ini adalah harga yang sangat terjangkau buat kita yang ingin menggunakan prosesor pemula nih ya, dengan menggunakan built-in amplinya, jadi kita tidak perlu banyak ampli segala macam, atau bahkan menggunakan DSP 2.4 ini sebagai add-on untuk mobil yang sudah ada amplinya. Disinilah hal-hal yang baru yang bisa ditawarkan oleh prosesor 2.4 ini. Jadi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentunya kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe supaya kalian dapat kaos dari Poison Store. Salam dari Poison Channel. Kak, Dapat kaos nggak ya? kaos buat fotografer, kameramen ada ya? Ada. Nanti kita undi siapa yang dapat kaos ya. Ya.